Salam jumpa kembali di Gelar Perkara, saya Vidi Batlolone. Peristiwa tragis sekaligus memilukan terjadi di salah satu rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam 7 September lalu. Seorang suami tanpa basa-basi tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan sadis. Diketahui pelaku dan korban telah menikah sejak lama dan telah dikaruniai 2 orang buah hati. Namun nahas, lantaran masalah ekonomi, pelaku gelap mata dan menyudahi kisah cinta kebersamaan mereka. Keluarga korban mengaku ini adalah puncak dari rentetan kekerasan rumah tangga yang dialami korban. Lantas, sejauh mana pelaku berperan menjadi algojo di hadapan istrinya? Kami akan kupas dalam Gelar Perkara pekan ini. Tewas di tangan suami. Saudara, pelaku diketahui menyadari penuh atas apa yang dilakukan terhadap istrinya. Jenazah korban sempat dimandikan dan kedua anak korban sempat dititipkan. Pelaku yang kebingungan lantas mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri ke polisi. Saudara jurnalis Kompas TV Karima Anissa mengulasnya untuk Anda. Benar adanya ditemukan jasad seorang wanita sudah tidak bernyawa dalam kondisi leher luka parah terbuka dan tubuh korban diselimuti menggunakan handuk berwarna hijau. Setelah kami dalami terhadap tersangka dan interogasi, ternyata kejadian ataupun peristiwa pembunuhan tersebut telah terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 22.00 dini hari. Saat kami interogasi terhadap tersangka murni karena tersulut emosi yang dipicu oleh masalah ekonomi. Disinilah tempat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri, tepatnya di salah satu kontrakan di daerah Cikarang Barat, Bekasi. Tetapi sebelumnya saya harus memberitahu Anda semua bahwa tim Gelar Perkara Kompas TV di sini hanya ingin menunjukkan beberapa titik saja terkait kejadian tersebut. Kami di sini tidak menyentuh ataupun mengubah apapun yang ada di TKP. Baik, langsung saja. Kejadian itu bermula dari seorang pasangan suami istri yang sedang adu mulut atau cekcok terkait permasalahan ekonomi. Lalu sang suami diambang batas dan gelap mata, kemudian menarik istrinya ke arah dapur yang tidak jauh dari saya. Dari dapur tersebutlah sang suami kemudian melancarkan aksinya. Sang istri kemudian tewas di tangan suami. Setelah dipastikan bahwa sang istri tewas, lalu sang suami kemudian menggotong setelah membersihkan istrinya di kamar mandi, lalu menggotong ke tempat tidur yang tepatnya berada di balik lemari tersebut. Jadi antara tempat ini maupun tempat tidur di tempatnya korban dibaringkan hanya dibatasi oleh lemari seperti ini. Lalu sang suami kemudian membersihkan bekas aksinya tersebut dengan menggunakan kain baju anaknya. Tetapi justru anaknya tersebut melihat kejadian tersebut, lalu sang suami menitipkan anaknya tersebut, tepatnya kedua anaknya, kepada mertua atau ibu korban. Lalu tidak lama dari itu, ibu korban pun mencurigai ketika anaknya sudah lama dititipkan kepada mereka. Ketua RT 05 Desa Sukadanau, Omat Rahmat menjelaskan, awal mula ia mengetahui adanya pembunuhan adalah dari laporan pelaku sendiri, yaitu Nando. Menurut keterangan Ketua RT, pelaku kembali datang ke lokasi kejadian bersama pihak kepolisian pada dini hari. Tidak hanya itu, Ketua RT pun menerangkan pasangan suami istri tersebut kerap bertengkar di rumah kontrakan yang mereka sewa. Ketua RT bahkan menjelaskan, sebelum adanya pembunuhan ini, keributan terjadi masalah ekonomi. Awalnya ya udah berkejadian, dia melapor sendiri. Langsung ke Polsek Bitung. Lalu pas dilaporkan itu Bapak sempat masuk ke sini, apa yang Bapak lihat? Ya, dia langsung sendiri, langsung pada datang malam itu juga. Waktu itu Bapak masuk ke rumah, yang Bapak lihat? Ya udah dirapihin, udah semua udah dirapihin. Mayatnya udah dirapihin semua, udah dipandiin, udah dianuin juga. Jadi udah bersih ya? Iya, udah bersih. Nah, terus waktu itu kan keluarga korban juga kesini ya, ibunya korban ya? Iya. Bapak ada di sini? Ya, saya lagi di pos bambu tempo hari. Gimana tuh Pak reaksi keluarga korban pas tahu? Ya, dia udah datang sini juga, ingin menyelesaikan juga masalah menuntut gitu. Dan sebelumnya kalau dari yang rame ya di media
sosial atau di internet kalau pasangan suami istri ini suka cekcok ya, ribut. Kalau menurut yang Bapak tahu gimana? Bapak kan RT. Iya, sering ribut-ribut aja gitu. Biasa namanya keluarga. Kalau lakinya kan nggak bekerja gitu. Cuma istrinya yang kerja. Gitu. Cuma istrinya yang kerja. Iya, jadinya kalau pulang dia marah-marah gitu. Awalnya gitu, iya. Udah pernah juga sering kejadian dia dilaporin juga suaminya. Berapa hari kemudian ya itu baru kejadian lagi di sini. Selain itu, Ketua RT menyebut bahwa dirinya tidak begitu kenal dengan pasangan suami istri ini. Hal ini karena keduanya sering berpindah tempat. Ketua RT bahkan menjelaskan baik pelaku dan korban baru menempati tempat kejadian sekitar 3 bulan. Meski demikian, selama 3 bulan itu, Ketua RT sering mendapat laporan adanya keributan. Kalau orang tuanya kenal, kalau dia enggak, kalau dia kan bawa saya. Dia masih bocah namanya itu baru ini. Nah, sebelumnya Bapak pernah melihat secara langsung kalau mereka sang suami melakukan KDRT itu, Bapak pernah ada laporan langsung atau pernah? Iya, kalau itu suka dengar dari saudara-saudaranya gitu, bicara sering ribut gini-gini. Dulu kan kontraknya juga di sini, udah pindah-pindahan kan gitu. Ya dari sono udah pada sering ribut, makanya pindah lagi ke sini gitu. Sendiri ribut juga. Iya, nah, itu langsung ini kejadiannya di sini. Mereka udah berapa lama sih Pak tinggal di sini? Mana? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Yang tinggal di sini berapa orang Pak? Yang sini aja berdua, 4 sama anaknya dia, anaknya kan udah 2. Alih-alih memberikan perlindungan kepada keluarganya, pelaku bernama Nando justru menjadi pembunuh istri dan ibu dari anak-anaknya. Untuk menelusuri kasus lebih lanjut, tim gelar perkara menyambangi Polsek Cikarang Barat. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, Ibtu Said Hasan mengatakan, awal mula ia membongkar kasus karena pelaku menyerahkan diri sekitar pukul 1 pagi dini hari. Saat mendatangi TKP, polisi menemukan barang bukti berupa 1 kasur dan 1 bilah pisau yang dipakai untuk membunuh korban. Selain itu, polisi pun mengungkap motif pembunuhan adalah tersulut emosi masalah ekonomi. Jadi kejadian tersebut baru kami ketahui dan dilaporkan ke Mako Polsek Cikarang Barat pada hari Sabtu tanggal 9 September sekira pukul 01.30 dini hari. Saat itu tersangka bersama kedua orang tuanya mendatangi Mako Polsek Cikarang Barat dan menjelaskan bahwa baru saja ataupun telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh kekerasan di dalam rumah tangga terhadap istri sahnya di salah satu kontrakan di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat. Setelah kami dalami informasi tersebut, saya bersama Kapolsek dan tim identifikasi dari Polres langsung mendatangi TKP. Sesampai di TKP, di sana ternyata benar adanya ditemukan jasad seorang wanita sudah tidak bernyawa dalam kondisi leher luka parah terbuka dan tubuh korban diselimuti menggunakan handuk berwarna hijau. Setelah kami dalami terhadap tersangka dan interogasi, ternyata kejadian ataupun peristiwa pembunuhan tersebut telah terjadi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 22.00 dini hari. Ketika Bapak ke TKP ada nggak barang bukti yang Bapak temuin? Misal tadi ada pisau yang masih digunakan atau seperti apa yang Bapak temuin di TKP? Sesampai kami di TKP, kebetulan kondisi kontrakan tersebut ataupun kos-kosan tersebut sedikit agak kecil ya. Posisinya pas kita membuka pintu, di situ ada 1 kasur single bed yang digunakan oleh kedua anaknya untuk beristirahat. Lalu digunakan sekat sebuah lemari ya, satu buah lemari. Nah, lemari itulah menjadi sekat pemisah antara tempat istirahat anaknya dan kedua orang tuanya. Nah, di balik lemari itulah jasad korban itu dibaringkan oleh tersangka. Nah, sampai di sana juga kami temukan 1 buah pisau yang sudah bengkok di dalam kamar mandi. Nah, karena saat itu pisau tersebut sudah dibersihkan dan ada beberapa 1 set baju korban yang sudah bercak darah itu sudah sangat bersih karena dicuci langsung oleh tersangka. Motifnya apa tuh Pak yang Bapak tahu? Motifnya saat kami interogasi terhadap tersangka,
tersangka murni karena tersulut emosi yang dipicu oleh masalah ekonomi. Keterangan lain yang disampaikan polisi, berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap beberapa pihak, seperti pelaku hingga saksi, keributan antara pelaku dan korban rupanya sering terjadi jauh sebelum pelaku melancarkan aksi pembunuhan. Bahkan di antara masa itu, korban atau istri sempat melapor ke Polres Bekasi terkait adanya tindak KDRT yang dilakukan suaminya sendiri. Setelah kami datangi TKP dan lakukan pemeriksaan terhadap saksi tetangga korban, dan di dalam kami juga sudah melakukan interogasi terhadap tersangka, ternyata kejadian keributan tersebut sudah sering berlangsung. Jadi kejadian tersebut dalam 1 minggu sering 1 sampai 3 kali ribut. Korban sempat melaporkan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suaminya ataupun tersangka ke Polres Metro Bekasi, ke unit PPA. Sudah dilakukan visum, namun saat itu korban berhalangan hadir sebanyak 2 kali untuk diminta keterangan karena alasan kesibukan pekerjaan. Pelaku terkena pasal perilaku berkelanjutan dari KDRT tersebut dan dikenakan pasal berlapis. Jadi pelaku dikenakan pasal berlapis soal KDRT dan juga soal pembunuhan ini.